Mas Chandra, kalau kita lihat pergerakan IHSG sudah tersungkur selama 2 hari terakhir, dan apakah hal ini pada hari ini IHSG mampu bangkit mengingat hari ini juga akan ada rilis RDG? Kalau melihat di awal pembukaan hari ini sih sepertinya cenderung positif ya, karena memang di awal perdagangan sesi satu ini menguatnya sudah lumayan lebih dari 0,5% hingga tadi sempat hampir menyentuh 1%, tapi ya masih sekitar 0,9%. Jadi ini menjadi optimis bagi di pasar saham Indonesia untuk hari ini. Berarti untuk di perdagangan di hari ini atau mungkin di esok hari begitu ya, di akhir pekan, apakah ada peluang bagi IHSG untuk menyentuh level 7.000-nya? Kalau menurut Anda sendiri melihatnya seperti apa? Kalau untuk hari ini mungkin kalau memang bisa lebih dari 1% mungkin bisa menyentuh 7.000, tapi melihat apakah besok masih akan menguat, saya rasa masih ada, tapi melihat juga hari ini apakah penguatannya bisa cukup signifikan atau belum. Oke, melihat konsensus yang dihimpun CNBC Indonesia kan ini ternyata cukup terbelah ya antara yang menaikkan suku bunga acuan dan mempertahankan. Sebetulnya faktor-faktor apa saja yang menyelimuti atau mendukung faktor ini? Kalau untuk tidak kompakan ini sepertinya karena memang rupiah ini sendiri cenderung terkoreksi kembali di beberapa, tapi melihat koreksinya ini saya melihatnya juga masih cenderung wajar atau tidak seperti mungkin di bulan lalu yang memang sudah hampir mencapai 16 ribuan. Jadi memang walaupun memang ada pelaku pasar yang berekspektasi menaikkan suku bunga, tapi saya melihatnya Bank Indonesia kali ini akan cenderung menahan ya, karena memang walaupun rupiahnya terkoreksi, tapi saya rasa koreksi masih cukup wajar. Baik, terkait dengan arah suku bunga Bank Indonesia, kita lihat di bulan lalu begitu Bank Indonesia mengambil langkah untuk menaikkan suku bunga acuannya sebagai langkah preemptif ya. Kita sama-sama akan menantikan akan seperti apa keputusan dari Bank Indonesia untuk di hari ini, tapi sebetulnya bagaimana pasar menantikan, artinya khususnya untuk saham-saham di sektor perbankan kita atau di sektor finansial akan seperti apa arah geraknya di tengah penantian sikap dari Bank Indonesia? Kalau untuk melihat di perdagangan hari ini, saya sepertinya untuk perbankan cenderung positif ya, walaupun memang di beberapa hari lalu ini pergerakan cenderung sideways karena mungkin memang pasar cenderung wait and see ya. Tapi melihat ada kemungkinan bahwa Bank Indonesia ini menahan suku bunga, saya rasa akan mendorong untuk saham-saham perbankan. Artinya kalau Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga acuan, spread antara US dengan Indonesia ini akan semakin sempit. Apa dampaknya bagi pasar keuangan tanah air, Mas Chandra? Kalau misalnya spread ini kan walaupun makin sempit, tapi karena memang kemarin The Fed ini memutuskan untuk menahan, jadi masih spread itu masih cukup kompetitif. Tapi melihat apakah semakin ke depannya The Fed ini di Desember ini akan menaikkan kembali atau menahan, saya rasa spread ini juga sudah mulai tipis ya. Jadi memang pengaruhnya mungkin ke sektor keuangan seperti obligasi, terus juga saham-saham yang sangat rentan terhadap suku bunga. Berarti kalau kita lihat memang saham-saham di sektor perbankan kita pergerakannya masih cukup positif begitu ya. Walaupun mungkin kalau secara valuasi boleh dibilang sudah cukup tinggi begitu ya, karena mengingat dan juga melihat gitu ya kinerja perbankan kita sebetulnya masih sangat baik begitu ya kalau kita lihat berdasarkan laporannya di kuartal ketiga di tahun 2023 ini. Lalu kita akan bergeser membahas mengenai saham-saham di sektor teknologi. Kita lihat tadi saham-saham di sektor teknologi ini pergerakannya cukup menarik begitu ya. Justru menjelang akhir tahun 2023 tadi kita lihat ini kenaikannya di atas 2%. Anda sendiri melihatnya ada sentimen apa yang mempengaruhi saham-saham di sektor teknologi bangkit begitu di jelang-jelang akhir tahun 2023? Kalau untuk teknologi sih sepertinya karena memang kemarin di FOMC Minute ini The Fed itu akan bersikap hati-hati ya. Jadi memang tergantung nanti apakah inflasinya terus melandai atau ada kejutan lain, itu juga masih dipantau oleh pasar. Jadi ada juga kemungkinan bahwa pelaku pasar ini semakin optimis bahwa The Fed ini akan lebih dovish lagi, itu menjadi pendorong untuk saham teknologi sendiri. Lalu bagaimana dengan sektor properti? Karena kalau kita lihat dengan berbagai insentif yang sudah dikeluarkan Bank Indonesia, ini juga belum membuat sektor properti betul-betul bangkit seperti dengan sektor lainnya. Kalau untuk properti di tahun ini saya rasa masih belum ini terlalu signifikan, karena mungkin memang masih tertahan oleh tingkat kredit juga yang masih belum melandai cukup tinggi juga. Terus juga mungkin insentif ini memang walaupun memang sudah diberlakukan, tapi nyatanya memang belum langsung terdampak oleh sektor properti. Jadi memang mungkin masih ada selisih beberapa bulan lagi baru akan terpengaruh.
Lalu memperhatikan juga gerak dari saham-saham di sektor infrastruktur ya. Kita lihat saham-saham di sektor infrastruktur dan juga sektor teknologi di peragangan di pagi hari ini kenaikannya samanya di atas 2%. Signifikan. Ada sentimen apa nih yang menyebabkan sektor di infrastruktur cukup menarik? Apakah ini sebetulnya kenaikannya hanya bersifat sementara saja atau masih akan berlangsung sampai dengan pekan depan? Kalau untuk infrastruktur ini menarik untuk dilirik karena memang dalam setidaknya sepertinya dalam 3 hari terakhir ini infrastruktur menjadi mover ISG sendiri ya juga. Melihat juga apa penyebabnya sepertinya mungkin karena ada sentimen dari window dressing terus juga dari beberapa BUMN karya ini mendapat kontrak baru. Jadi memang ini menjadi penopang untuk saham infrastruktur. Tapi melihat apakah di BUMN karya ini sudah cukup membaik, saya rasa nanti di kuartal keempat ya karena memang tingkat utang di BUMN karya ini masih menjadi perhatian pasar. Oke, terkait dengan RPP Kesehatan, bagaimana dampaknya bagi sektor kesehatan dan juga rokok sendiri, Mas Chandra? Kalau untuk kesehatan, sektor kesehatan saya rasa juga masih cenderung sideways ya, walaupun memang ada aturan baru dari kesehatan ini karena memang sektor kesehatan ini tidak seperti beberapa tahun lalu yang terdongkrak oleh sentimen COVID, jadi memang masih cenderung sideways mungkin di sisa akhir tahun ini. Baik, lalu terkait dengan belanja pemerintah, sebetulnya di tahun-tahun politik ini akan menjadi tahun yang menarik untuk saham-saham di sektor consumer. Apalagi juga kita sesaat lagi ya akan menyambut dan menghadapi Natal dan juga Tahun Baru. Ini akan menarik saham-saham di sektor consumer. Untuk di tahun 2023 ini, artinya seberapa prospektif saham-saham di sektor consumer? Kalau konsumer ini kecenderungan untuk bangkit cukup besar karena memang ada beberapa sentimen seperti masa kampanye yang dimulai minggu depan, terus juga ada libur panjang juga biasa perilaku konsumtif masyarakat cenderung tinggi di masa liburan. Tapi melihat sektor konsumer ini terutama retail juga mungkin akan cenderung terdampak sedikit karena adanya aksi boykot sendiri sih.